Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Ramadan, NLP 3120522010. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil UAS yang sudah saya kerjakan. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Yang pertama, jelaskan tujuan dari metode penelitian dan sebutkan konten yang berada di dalam metode penelitian. Oke, yang pertama, tujuan dari metode penelitian. Nah, tujuannya yaitu untuk memperoleh pengetahuan ataupun penemuan yang belum pernah ditemukan sebelumnya dan untuk menguji kebenaran mengenai data yang telah didapatkan. Nah, untuk data yang telah kita dapatkan itu bisa kita kembangkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Nah, adapun konten yang berada di dalam metode penelitian yaitu yang pertama, desain penelitian. Nah, untuk isi dari konten tersebut adalah pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kedua, lokasi penelitian. Itu isi dari konten tersebut adalah lokasi atau tempat yang akan kita jadikan penelitian. Yang selanjutnya, waktu penelitian. Nah, untuk isinya itu adalah pelaksanaan penelitian dan sampai pembuatan laporan penelitian. Dan selanjutnya penentuan subjek penelitian. Nah, untuk isinya itu adalah subjek yang terlibat saat penelitian, tujuannya agar subjek itu dapat memberikan data yang tepat. Selanjutnya penelitian. Nah, untuk isinya yaitu tindakan dari subjek terhadap masalah yang dihadapi agar masalah itu tersebut dapat teratasi. Dan selanjutnya itu sumber data. Nah, untuk isinya itu data yang diperoleh itu berasal dari sumber mana saja agar data yang kita terima itu akurat. Dan selanjutnya teknik pengumpulan data. Nah, untuk isinya itu adalah teknik apa saja yang akan digunakan dalam pengumpulan data sesuai suatu penelitian. Dan kemudian instrumen penelitian. Nah, isi dari konten tersebut adalah instrumen penelitian itu data yang akan digunakan dalam penelitian berupa apa saja. Dan kemudian teknik analisis data. Nah, untuk isinya yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dengan demikian data-data yang lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Oke, yang selanjutnya teknik keabsahan data. Nah, isi dari konten tersebut adalah untuk mengecek kebenaran data yang dihasilkan oleh peneliti sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Oke, yang kedua, tuliskan abstrak dari hasil proyek akhir yang Anda harapkan dan dengan penjelasan sebagaimana yang merupakan problem, interesting, solution, dan performance. Nah, untuk apa hasil proyek akhir yang sudah saya kerjakan yaitu judulnya efektivitas penggunaan media audio terhadap peningkatan motivasi belajar pada anak kelompok A TK Al Hidayah Kalimantan Barat. Nah, untuk abstraknya seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu paragraf pertama itu terdapat problem. Kemudian yang kedua itu interesting dan yang selanjutnya ada solusi dan terakhir itu performance. Oke, selanjutnya yang ketiga, sebutkan bagian-bagian yang penting dalam sebuah presentasi. Nah, bagian-bagian penting dalam sebuah presentasi yaitu yang pertama opening. Nah, opening dalam presentasi itu sangatlah penting karena untuk menarik perhatian audiens Anda sehingga mereka itu bisa fokus mengarah kepada Anda. Yang kedua, body. Nah, body adalah bagian utama dari presentasi Anda. Nah, pada bagian itu eh, kalian itu bisa menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh audiens. Nah, body dari suatu presentasi itu terdiri dari poin-poin yang ingin kalian sampaikan beserta penjelasannya. Yang kedua, yang ketiga conclusion. Nah, conclusion ini sangat penting. Anda perlu mengatakan kepada audiens Anda apa yang perlu mereka lakukan dengan informasi yang sudah diberikan dan kemudian apa tindakan yang perlu mereka ambil dan selanjutnya apa langkah berikutnya yang perlu dilakukan. Oke, yang keempat transition. Nah, untuk transition sendiri adalah kalimat yang perlu Anda sampaikan ketika Anda melakukan perpindahan antara satu bagian presentasi ke bagian yang lain. Nah, untuk transition itu bisa terjadi antara opening ke body, antara poin yang satu ke poin yang lainnya di dalam body, atau antara body ke conclusion. Oke, yang selanjutnya adalah alur sebuah presentasi secara umum. Untuk alurnya itu ada tiga. Yang pertama, describe your problem atau jelaskan masalahmu.
Yang kedua, describe your ID, jelaskan idemu. Dan yang ketiga, defend your ID, pertahankan idemu. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan struktur penulisan sebuah makalah. Nah, untuk penulisan atau struktur penulisan sebuah makalah, yang pertama ada judul atau sampul. Isinya itu harus memuat judul makalah, nama penulis, logo lembaga atau institusi, tempat dan tahun terbit. Nama penulis itu ditulis dengan mencantumkan nama asli dan nama lengkap. Tidak diperbolehkan untuk disingkat serta tanpa disematkan gelar. Dan selanjutnya abstrak. Nah, abstrak ini ditulis dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, untuk abstrak dapat berisi ringkasan atau bahasan inti dari makalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hipotesa, dan sedikit rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dan selanjutnya ada daftar isi. Nah, daftar isi itu harus memuat informasi mengenai halaman dari isi makalah. Nah, bab dan subbabnya itu makalah diberikan keterangan halaman. Nah, hal tersebut agar memudahkan pembaca menemukan bahan yang ingin dibaca. Selain itu, jika pada makalah terdapat gambar atau tabel, pada daftar isi itu perlu dimuat daftar gambar dan daftar tabel. Selanjutnya ada kata pengantar. Nah, kata pengantar itu mencakup keseluruhan atau isi keseluruhan makalah yang membahas isi makalah secara menyeluruh tetapi tidak spesifik dan detail. Nah, hal ini itu bertujuan agar pembaca ini mempunyai pandangan umum mengenai arah dari penelitian yang ada dalam makalah tersebut. Selanjutnya ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini isinya itu pembahasan dari awal topik penelitian dalam makalah. Nah, disusun oleh dan dari sudut pandang penulis. Pendahuluan ini dapat dijelaskan secara umum dan singkat, namun tujuannya dan makna yang disampaikan itu harus jelas. Oke, selanjutnya latar belakang. Nah, latar belakang ini menjelaskan permasalahan yang ditemukan dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti serta analisa dalam makalah. Nah, latar belakang dijelaskan dengan penjelasan yang umum dan mudah dimengerti. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu berisi pokok masalah yang ditemukan. Rumusan masalah itu biasanya singkat dan padat, berisi poin-poin pertanyaan atau masalah yang diteliti. Rumusan adalah hasil dari bahasan pada latar belakang yang telah diulas sebelumnya. Selanjutnya tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan berisi manfaat penelitian yang akan dilakukan. Manfaat diperoleh setelah ditemukan hasil atau kesimpulan dari permasalahan dan konfirmasi dari hipotesa awal. Selanjutnya ada isi. Isi menjelaskan tentang permasalahan, penelitian yang dilakukan, metode penelitian, tempat penelitian, sasaran penelitian, serta penjabaran hasil data-data yang diperoleh di lapangan. Nah, data yang diperoleh dari lapangan itu dapat merupakan data kualitatif, data kuantitatif, atau maupun metode campuran. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi penjabaran dari hasil penelitian yang didapatkan. Kesimpulan juga menjabarkan apakah penelitian yang dilakukan telah menjawab perumusan masalah atau masih diperlukan penelitian lanjutan. Yang selanjutnya ada saran. Saran ditujukan kepada pembaca. Saran diambil dari kesimpulan penelitian agar dapat dikembangkan, ditindaklanjuti maupun diterapkan. Saran berisi manfaat penelitian kepada pembaca berdasarkan penelitian yang diperoleh dengan harapan agar dilaksanakan atau diterapkan oleh pembaca. Selanjutnya ada penutup. Nah, penutup ini berisi harapan penulis kepada pembaca. Penulis dapat memberikan kesan dan pesan serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung penulis atas kontribusinya untuk menyelesaikan masalah makalah penelitian. Nah, pada bagian penutup perlu dijelaskan kekurangan serta kelebihan dalam penulis makalah penelitian. Oke, selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi referensi yang dicantumkan atau bisa digunakan dalam penyusunan masalah. Referensi tersebut itu bisa berasal dari jurnal maupun buku. Nah, penulisan daftar pustaka itu harus disusun secara sistematis serta diurutkan secara sistematis berdasarkan abjad nama pengarang. Sebutkan bagian-bagian dari penulisan penutup karya ilmiah dan tuliskan penutup dari hasil proyek akhir yang Anda harapkan. Nah, bagian akhir pada struktur karya ilmiah adalah penutup. Itu isinya kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Nah, pada bagian yang satu ini
kalian harus menjelaskan temuan-temuan dari hasil penelitian secara ringkas, sederhana, dan jelas. Nah, pada bagian saran, menyampaikan rekomendasi terkait temuan dari penelitian tersebut. Nah, kalian juga bisa menjelaskan kelemahan dari penelitian yang dilakukan sehingga perlu untuk ditindaklanjuti oleh penelitian lainnya. Nah, untuk contoh dari bab 5 penutup, ini ada kesimpulan. Nah, ini kesimpulan dari proyek atau judul yang sudah saya kerjakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.